Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat fajar secara berjamaah, semoga apa yang telah kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali seperti yang rutin kita lakukan di masjid yang kita cintai ini, di setiap pekan kedua ba'da sholatul fajar, kita mempelajari dan membahas syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita masih di hadis yang kedua dari hadis kitab Arba'in Nawawiyah, atau cerita tentang malaikat Jibril yang menyerupai manusia dan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan pertama kita bahas tentang adab-adab belajar seperti yang malaikat Jibril waktu datang ke Rasul. Yang kedua yaitu bicara tentang Islam atau iman kemarin terakhir. Waktu itu dikatakan di dalam hadis Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi syari la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad fa asnad fa jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatai ila rukbatai wa wada'a kaffai ala fakhidai fa qala akhbirni anil islam wa qala al islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimas shalah wa yu'tiz zakah wa yasuma ramadan wa yahujjul bait man istata ilaihi sabila. Sadaqta, faqala akhbirni anil iman, faqala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini adalah hadis yang sudah kita bahas. Kata Umar bin Khattab ketika kami sedang duduk bersama Rasul, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak terlihat tanda-tanda orang yang musafir, tapi kami juga tidak kenal kepada dia. Lalu dia duduk dekat dengan Rasulullah, menyandarkan lututnya dengan lututnya dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Lalu dia bertanya, "Wahai Rasul, beritahukan kepada kami tentang Islam." Lalu Nabi memberitahukan Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, terus zakat, haji, dan juga puasa. Kemudian dia membenarkannya. Kemudian nanya lagi, "Akhbirni anil iman." Beritahukan kepadaku tentang iman. Lalu Rasulullah jelaskan, iman itu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, takdir baik dan buruk. Itu yang kemarin sudah kita bahas tentang arkanul iman di hadis tersebut. Tapi rukun imannya belum masuk ke dalam, baru kita buka di mana. Nah, di hadis ini ada terusannya. Hadis ini terusannya malaikat Jibril ini nanya lagi, qala fa akhbirni anil ihsan. Al-ihsan, qal al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini adalah lanjutan dari hadis yang kemarin. Qala, malaikat Jibril berkata, akhbirni anil ihsan. Beritakan kepadaku anil ihsan. Apa sih yang dimaksud dengan ihsan itu? Qala, Rasulullah bersabda, ihsan adalah anta'budallaha, engkau menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, kalau kamu enggak melihatnya, memang tidak bisa melihatnya, fa innahu yarak, sesungguhnya dia melihatmu. Ini adalah tingkatan ihsan. Kata para ulama, berarti ihsan itu lebih tinggi daripada iman. Jadi tingkatan pertama Islam, kalau sudah bagus naik menjadi iman, naik bagus menjadi ihsan. Kalau bahasa sering kita sebut
muslim, mukmin, muhsin. Nah ini orangnya muhsin ini. Nanti ayat banyak tuh, innallaha yuhibbul muhsinin. Itu apa? Sangat banyak sekali. Ustadz kita juga tadi imam baca aja kan? Wasari'u surat Al-Imran 137 kalau tidak salah ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan dan seterusnya. Artinya muhsin itu kalau udah muhsin itu tingkatannya lebih daripada mukmin. Kalau di dalam tasawuf disebut syariat, hakikat, makrifat. Nah ini tingkatan apa? Tingkatan makrifat. Ada orang yang nggak mau nyebut-nyebut hakikat, makrifat, nggak ada tuh. Tadi bilang maunya dia apa? Muhsin. Sama muhsin itu adalah makrifat, iman itu apa? Hakikat, Islam itu syariat. Itu sama aja sebenarnya. Karena kadang-kadang kita dengan beda istilah akhirnya kita jadi apa? Berbeda. Ada yang mau nyebutnya muslim, mukmin, muhsin. Ada orang-orang tasawuf suka nyebut syariat, hakikat, ma'rifat. Jadi dia juga sebenarnya sama. Cuman memang kadang-kadang cover itu bikin jadi ribut kadang-kadang. Makanya kita lihat aja kalau kita bicara di depan orang yang nggak mau pakai hakikat, ya pakai muslim, mukmin, muhsin. Nah, tapi kalau orang yang sudah biasa maka kita sebutkan syariat, hakikat, ma'rifat. Nggak mungkin orang bicara hakikat tanpa syariat. Tidak mungkin orang bicara apa? Ma'rifat tanpa hakikat. Kalau mau dapat tingkatan itu ikutin dulu syariat. Syariat bagus akan naik menjadi hakikat. Hakikat bagus akan menjadi ma'rifat. Ma'rifat itu sama, artinya apa? Mengetahui. Selalu merasa dalam pengetahuan, dalam pengawasan Allah. Itu ihsan. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, Allah selalu melihatmu. Itu sama juga dengan apa? Makrifat itu namanya. Nah inilah ditanya tentang ihsan. Kemudian apa sih ihsan itu? Kalau kita lihat definisi ihsan di dalam bahasa Arab, ihsan itu masdar dari ahsana yuhsinu ihsanan wa huwa dziddul isaah. Ihsan itu lawan daripada keburukan. Jadi lawan keburukan berarti apa? Kebaikan. Ihsan berarti kebaikan. Itu di dalam bahasa ihsan, dalam bahasa Indonesianya. Apa sih ihsan? Baik. Kebaikan itu namanya ihsan. Kalau definisi istilah tadi, engkau melakukan kebaikan seakan-akan melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, engkau melakukan kebaikan seakan-akan selalu dilihat oleh Allah. Tadi definisi langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ihsan. Makanya para ulama mengatakan al-ihsan, ihsan itu adalah yajma'u kamalul ikhlasi lillah wal imanu bil fi'lil hasan alladhi yuhibbuhullah. Ihsan itu adalah berkumpulnya segenap kesempurnaan sifat ikhlas dan perbuatan baik. Jadi kalau kita melakukan kebaikan ikhlas karena Allah, itu namanya ihsan. Kenapa? Karena kalau orang ikhlas itu merasa diawasi oleh Allah. Karena kalau ikhlas itu selalu dilakukan karena Allah, itu namanya ikhlas. Jadi ikhlas yang bulat itu namanya ihsan. Tapi kalau orang nggak punya sifat ikhlas, ihsan, itu dia melakukannya karena fulan berarti belum merasa diawasi, belum merasa ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kata-kata ihsan. Jadi gampangnya ihsan itu kebaikan yang dilakukan hanya karena Allah. Kenapa? Karena dia merasa dilihat oleh Allah. Karena dia merasa Allah selalu ngawasin. Maka itulah disebut ihsan. Makanya orang yang sifatnya ihsan itu baiknya nggak ngelihat orang. Mau di dalam kamar situ persis baiknya sama dengan di depan orang, nggak ada bedanya. Bahkan ikhlasnya itu mau dipuji nggak dipuji tetap dia ikhlas. Itu ihsan kayak begitu tuh. Kalau kita kan kadang-kadang beda. Kalau lagi di depan orang sholatnya panjang, jadi dan nggak ada orang apa pendek, berarti itu baru syariat, itu baru muslim itu kita. Ya jujur aja kita apa
agak cepetan dikit, dikirnya juga santai, nggak terlalu sering karena kadang melonjol, tapi giliran orang banyak kita dengan seriusnya, itu beda sikap. Itu muslim apa dengan muhsin itu beda. Muhsin itu sama sekali nggak ada bedanya. Kenapa? Karena yang dilihat bukan orang, yang dilihat apa? Ka'annaka tarahu, seakan-akan kau melihat Allah atau kau selalu merasa diawasi oleh Allah. Wah, itu kalau sudah muhsin, subhanallah. Bahkan nanti tingkatan muhsin itu bukan hanya zahir, hatinya pun takut dia. Hatinya mau seudon sama orang takut, karena dia tahu Allah melihat apa? Jadi orang muhsin itu bukan pandangannya orang, tapi pandangannya kepada Allah. Wah, itu tingkatan luar biasa. Insya Allah kita dapat apa? Tingkatan ini semua. Dan insya Allah kita termasuk dari golongan muhsinin, dari golongan orang-orang yang bersifat ihsan. Amin ya rabbal alamin. Ihsan di dalam Al-Quran sangat banyak sekali disebutkan. Kata-kata ihsan banyak dalam Al-Quran. Wa qad jaa'a al-ihsanu fil Qur'anil Karimi fi mawadhi' katsirah. Telah datang kalimat ihsan atau untuk berbuat baik di dalam Al-Quran di tempat yang sangat banyak. Taratan makrunan bil Islam, kadang-kadang berbarengan dengan kalimat Islam. Wa taratan makrunan bil iman, kadang-kadang penyebutan ihsan berbarengan dengan kalimat iman. Seperti di hadis ini juga kan, ditanya Islam, ditanya iman, ditanya ihsan. Kadang-kadang bergabung dengan kalimat Islam, iman atau ihsan. Wa taratan makrunan bit taqwa, kadang-kadang diiringi dengan makrun ini berbarengan, beriringan dengan kalimat takwa. Au bihima jami'an, atau bergabung semuanya ihsan. Wa taratan bil jihad, kadang-kadang disebut dengan kalimat jihad atau dengan kata-kata berbarengan dengan kata jihad. Wa taratan bil amali salihil mutlak, kadang-kadang disebutkan kalimat ihsan dengan amal soleh secara mutlak, secara umum. Wa taratan bil ittifaq fi sabilillah wa huwal jihad, kadang-kadang masuk dalam kalimat jihad. Artinya kalimat ihsan itu dalam semua lini, semuanya ada kata-kata ihsan. Makanya nanti akan ada innallaha katabal ihsana fi kulli syai. Allah telah menetapkan untuk berbuat ihsan dalam segala hal. Artinya orang Islam itu harus punya sifat ihsan dalam segala hal. Sampai-sampai nanti di dalam berbuat baik itu bukan hanya dengan orang yang baik sama kita. Musuh kita pun harus tetap kita ihsan. Dalam keadaan sesuatu yang berat tetap ihsan. Ini sering kita dengar at-talaku marratan. Nah, itu ketika bicara tentang talak. Fa'amsikuhunna bima'ruf au tasrih bi ihsan. Ada kamu kalau memang cinta sama istrimu, jagalah, pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Kalau memang tidak, tasrih bi ihsan, lepaskanlah dengan cara ihsan, dengan cara yang baik. Itu kan mentalak orang itu kan lagi berat, tapi tetap walaupun begitu engkau dengan cara yang baik. Ya kalau kita lagi cinta berbuat baik itu biasa, tapi lagi mentalak istri tapi tetap dengan cara baik, ihsan. Wa tasrihuhun bi ihsan. Luar biasa. Amsikuhun bi ma'ruf au tasrih bi ihsan. Pegang istri-istri yang kau cintai, jaga mereka dengan cara yang baik. Kalau engkau sudah tidak cocok, tasrih bi ihsan, lepas dengan cara yang baik. Sampai dalam keadaan musuhnya dalam keadaan marah, dalam keadaan tidak bisa berbuat baik, tetap disuruh berbuat baik. Bahkan ketemu dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita, Allah bilang apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang itu ke jalan Allah dengan nasihat, atau dengan dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak dengan cara hikmah, atau dengan mau'izah hasanah, nasihat yang baik, au jadilhum, atau debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Debat itu kan orang nggak demen, nggak cocok sama kita, tapi tetap disuruh berbuat ihsan. Jadi ihsan ini luar biasa. Ihsan itu selalu ada di dalam sikap kita, terutama tentunya kepada orang tua, karena semakin dekat
Sama musuh aja disuruh berbuat baik, disuruh ihsan, apalagi sama yang paling kita cintai. Makanya Allah bilang, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan kepada kita untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah, dan terhadap orang tua ihsana. Hendaklah engkau berbuat apa? Baik. Baiknya itu bukan karena orang tua ngasih jajan, karena Allah selalu ngawasin kita, Allah selalu memperhatikan kita, kita selalu seakan-akan melihat Allah. Subhanallah. Makanya kata ulama, kalau kita bicara tentang ihsan, sudah tidak ada orang Islam kecuali diperintahkan untuk melakukan ihsan dimanapun. Dengan hewan ihsan, dengan hewan, idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara ihsan. Menyembelih semua, bahkan sama binatang-binatang yang membahayakan disuruh ihsan. Maaf, misalkan kita ketemu ular atau kalajengking, itu suruh bunuh. Itu ada 7 hewan kan yang harus dibunuh. Salah satunya apa? Kalajengking. Jangan miara kalajengking. Kadang-kadang yang disuruh bunuh malah dipelihara. Disuruh bunuh gitu kalau ketemu itu. Bunuhnya ihsan. Bagaimana caranya? Sekali mati. Nggak boleh dia apa? Disiksa. Bahkan mungkin pernah dengar al-wazaf, bunuh cicak. Itu kan dapat pahala. Itu hadis Bukhari Muslim dari Aisyah. Siapa yang bunuh cicak itu dapat pahala. 1 kali pukulan dapat 100 rahmat, 100 kebaikan. Jadi sekali mati 100. Tapi kalau 2 setengah. Pahalanya setengah. 3 lebih sedikit 4 dosa. 4 kali dosa. Berarti apa? Dia apa? Disiksa. Dosa, bukannya dapat pahala. Ihsan. Lihat, padahal itu tetap disuruh ihsan. Jadi ihsan ini luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Kalau kita sudah tingkatan ihsan, jangankan sama orang yang kita cintai, yang kita musuhin aja tetap berbuat baik. Ini luar biasa. Di dalam Al-Quran kan, wala taj'alu syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Terhadap orang yang engkau tidak suka, janganlah engkau tidak berlaku adil dengan dia. Tetaplah berlaku adil, tetaplah berlaku baik. Sungguh apa keadilan itu lebih dekat pada ketakwaan. Jadi orang yang bertakwa itu musuhnya aja tetap apa? Berbaik. Nabi Muhammad SAW dalam perang tetap ihsan. Kata Rasul, awas, kita mau masuk kampung ini, kita mau perang. Di sana nanti ada perempuan, jangan dibunuh. Ada anak-anak, jangan dibunuh. Ada pepohonan, jangan di bumi hanguskan. Yang kita bunuh ada yang bawa senjata yang memang mau membunuh kita. Ihsan. Kadang-kadang kan kita enggak, semua dia apa? Dibantai. Kalau ini enggak. Rasulullah SAW. Nah, ini tentunya kalimat ihsan. Makanya orang kalau sudah ihsan, lebih daripada mukmin, lebih daripada iman tingkatannya. Insya Allah kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang muhsinin, minal muhsinin semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tentunya banyak kata-kata ihsan ini. Bala man aslama wajahu lillah wa huwa muhsin. Ini saya tidak tafsirkan. Surat Al-Baqarah 111. Ada juga ayat wa man ahsanu min dinan faman dikatakan mimman aslama wajahu lillah wa huwa muhsin. Kalimat ini muhsin disebutnya muhsin. Orangnya disebut muhsin, sifatnya disebut ihsan tadi ya. Ihsan itu sifatnya, muhsin ini orangnya. Ini banyak di dalam Al-Qur'an sebut kata-kata ihsan, kata-kata muhsin. Ini tentunya mengharapkan supaya kita bukan hanya menjadi muslim, bukan hanya menjadi mukmin, tapi diharapkan menjadi apa? Muhsin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah cinta sekali kepada orang-orang yang muhsin. Insyaallah Allah jadikan kita orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tingkatan ihsan ini yang ada 2. Tingkatan ihsan itu ada 2. Kalau kita lihat seperti yang hadis yang tadi, apa itu? Anta budallaha ka'annaka tarahu, ini paling tinggi. Dia ibadah, dia melakukan kebaikan, dia seakan-akan melihat Allah ada di depannya. Itu yang paling tinggi tingkatannya. Ini jarang lah kayak begitu tuh. Seperti siapa? Contoh mungkin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau mau wudhu, datang adzan atau dia mau wudhu lah, mau sholat,
mukanya pucat Umar bin Khattab. Si perawi hadis yang kita bahas kemarin, mukanya pucat. Waktu ditanya, kenapa ya Amirul Mukminin? Setiap mau sholat mukamu pucat gemeter begitu. Tahu nggak kamu? Kita mau menghadap siapa saat ini? Di depan kita Allah. Kalau kau berhadapan dengan orang yang paling kau takuti, kau gemeter, ini yang di depan kita ini adalah Allah. Allah yang mengetahui yang zahir dan batin. Allah tahu isi hati kita. Kita sekarang menghadap Allah, gemeter. Itu muhsin tuh. Seakan-akan dia ngelihat Allah udah di depannya. Nah ini tingkatan Umar bin Khattab. Kalau kita gemeter apa? Mau ngapain gemeter? Mau ngadep atasan, gemeter juga atasan. Kata Umar bin Khattab, kita ngadep Allah, bagaimana kita tidak apa? Gemeter. Ini Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya'lamu sirra wal, mengetahui rahasia kita semua. Allah Maha mengetahui apa yang di hati semua. Bagaimana kita tidak ketakutan? Kadang-kadang ada orang yang tahu kesalahan kita, dohir. Kesalahan kita banyak, satu kesalahan diketawain orang, terus kita dipanggil sama dia, gemeter kita. Dipanggil atasan, kemarin saya melakukan kesalahan, atasan tahu, dipanggil, gemeter. Ini urusannya ribet nih, saya tahu dah. Udah puyeng dah, tidur nggak bisa. Padahal baru apa? Ini Allah yang mengetahui semuanya, bahkan yang di hati tahu. Bagaimana nggak gemeter, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wallahi, kata Umar, kalaulah bukan karena rahmatnya Allah, habislah kita semua. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, selesai kita. Itulah orang yang melihat apa? Allah di depannya. Nah, ini tingkatan yang apa? Tingkatan yang banyak. Para ulama salaf ini kalau cerita tentang sahabat-sahabat, bagaimana mereka selalu merasa Allah di depannya. Ini apa tingkatan sahabat? Atau ini tingkatan yang pertama ini. Dikatakan di sini, yushiru ila annal abda ya'budullaha ala hadhihi sifah, yaitu orang hamba yang beribadah dengan sifat ini, selalu merasa Allah di depannya. Wahya istihdar, ya wahwa istihdaru, dia menghadirkan Allah di dekatnya. Jadi kalau lagi ibadah, Allah di dekat dia. Allah selalu, Allah merasa. Ya bagaimana bisa dibayangkan, Pak? Kalau misalkan ada ulama yang paling kita segeni, yang paling kita hormati, selalu di depan kita, selalu dekat kita, kita harus nudon terus, Pak. Yang biasanya apa? Nggak berani kita, malu. Saya lagi di dekat Ustadz, mau ngomong jorok, jauh dari sedikit ngomong deh sono. Tapi kalau di dekat sama ulama aja kita mau ngomong, maaf ya, mau ngomong kotor, mau ngomong jorok nggak berani, karena ada, bukan karena takut, sedang malu. Aduh, baru ini kalau ini merasa Allah selalu dekat, bagaimana dia melakukan apa? Keburukan, bagaimana dia tidak melakukan kebaikan? Istihdar, menghadirkan kedekatan Allah. Ini muhsin ini. Wah, ini proses nggak apa? Nggak bim salabim ini. Jadi ngebayangkan seperti itu. Wa annahu baina yadayhi ka'annahu yarah. Dia seakan-akan berada di depannya Allah. Seakan-akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang pertama. Seperti para sahabat Rasulullah SAW. Makanya sahabat tuh baiknya udah lain udah sama kita. Baiknya betul-betul luar biasa. Makanya di sini ada riwayat lain dalam Sahih Muslim, antakhsyallaha ka'annaka tarahu. Engkau ada timbul rasa takut kepada Allah seakan-akan Allah ada di depanmu, seakan-akan Allah melihatmu. Yang kedua, ini tentunya kita singkat karena memang kita ada sesi tanya jawab, waktunya apa? Takut kesiangan. Kamu merasa dilihat, kalau tadi dia ngelihat, yang kedua merasa dilihat. Ka'annaka al-ihsan anta budallah ka'annaka tarahu. Ini yang kedua. Yang pertama, kalau nggak bisa, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu nggak bisa menghadirkan Allah selalu di depanmu, ya udah timbulkan rasa kamu diawasin sama Allah. Nah, ini merupakan apa? Tingkatan kedua. Ini banyak nih cerita di luar sahabat banyak. Misalkan siapa? Mungkin cerita yang terkenal sekali, di mana Umar bin Khattab setiap malam itu memang suka keliling dari rumah ke rumah di malam hari di saat mereka tidur untuk mencari orang-orang yang membutuhkan bantuan. Karena banyak orang-orang dulu itu butuh tapi nggak minta. Sekarang nggak butuh minta-minta, itu lain itu. Jadi orang dulu itu butuhnya aja nggak mau.
Lisailina wal mahrum. Itu kalau kita lihat harta kita itu ada hak orang lain bagi yang meminta-minta wal mahrum, dan yang mengharumkan diri untuk meminta-minta padahal dia butuh. Maka kata ulama, mereka lah yang lebih berhak untuk kita bantu. Itu Umar bin Khattab nyari di malam hari. Ternyata di saat dia jalan-jalan ketemu satu rumah yang sangat terkenal sekali cerita ini. Rumah itu rumah gubuk, rehot rumahnya. Lalu terdengar di malam hari ada suara. Akhirnya Umar bin Khattab pun mendekat ke rumah itu. Didengar ternyata ada seorang ibu yang ngomong apa? Hai anakku, susu ini tambahin air putih yang untuk kita jual. Air susu ditambahin air putih, biar tentunya kalau segini ditambahin susu, tambahin air putih bisa jadi 2 gelas. Dioplos mungkin bahasa kita sekarang. Dioplos. Kata si putrinya, jangan ibu. Umar bin Khattab Amirul Mukminin sudah melarang melakukan ini, oplosan nggak boleh. Kalau kita menjual harus murni, nggak boleh dioplos. Kata ibunya, di mana Umar wahai putriku? Umar tidur di malam hari seperti ini. Akhirnya isi putri bilang, wa ainallah. Lalu Allah bagaimana? Allah kan selalu melihat kita ibu. Nah ini apa? Selalu merasa diawasi oleh Allah. Wa ainallah. Ibu, kalau Umar bin Khattab tidur nggak ngelihat, bagaimana dengan Allah? Allah melihat kita. Langsung ibunya tersadar, astagfirullah, nggak jadi. Umar bin Khattab dengar begitu langsung balik. Kebetulan anaknya namanya Salim. Abdullah, ada Umar punya anak banyak, salah satunya Salim. Betul sudah dewasa, mau nikah nggak kata? Mau. Dibawa Salim ke rumah si ibu tadi. Tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, kebuka. Ibu, saya pengen tanya, anak ibu nih, satu anak yang perempuan semalam tuh, udah dikhitbah belum? Udah dilamar belum orang? Belum. Kalau boleh saya mau khitbah untuk anak saya Salim. Langsung dilamar dan jadi nikah. Itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab, itu rumah reot, padahal dia khalifah waktu itu. Dia nggak lihat apa? Dia ngeliat nih putri yang model begini nih, ini sudah punya tingkatan apa? Muhsin ini. Ini orang sudah masuk ke dalam golongan muhsinin. Saya nikah. Oh si ibu girang, udah susah dan dapatnya anak khalifah, anak sahabat. Ini luar biasa, anak mertua Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya langsung nikah. Dan pernikahan Salim dengan perempuan ini nanti punya anak perempuan namanya Nailah. Nailah nanti nikah dengan Aziz. Pernikahan Aziz dengan Nailah punya anak namanya Umar. Jadi Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz masih ada kerabat dengan Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Abdul Aziz bilang, saya punya ayah Umar, yaitu maksudnya Umar bin Abdul Aziz. Dari segi ayah dia memang keluarga Bani Umayyah. Tapi dari segi ibu larinya ke Umar bin Khattab. Karena siapa? Bapaknya namanya Salim. Nikah sama perempuan. Punya anak Nailah. Nailah ini nikah dengan keluarga Bani Umayyah. Aziz. Makanya kalau dari segi ibu larinya ke Umar bin Khattab, dari segi bapak larinya ke Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz. Terkenal kan Umar bin Abdul Aziz itu? Itu punya, karena neneknya seperti itu, muhsin luar biasa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz tidak ada satupun yang membenci Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang sudah disepakati oleh para ulama. Dari segi ibadah semuanya. Bahkan ada yang masukkan Khulafaur Rasyidin itu Umar bin Abdul Aziz. Ini adalah cerita ihsan tadi. Di mana Allah melihat kita, walaupun Umar tidak melihat. Nah ini tingkatan yang sudah apa? Muhsin. Kata Umar, sudah kalau nikah sama kayak model begini sudah pasti apa? Selamat sudah hebat sudah. Nah ini cerita-cerita tentunya sangat banyak kisah-kisah seperti ini. Muhsin. Dan tentunya pembahasan ini sangat panjang sekali. Dan tentunya ihsan ini lihat bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada binatang. Ihsan. Ini kali innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah telah menetapkan kebaikan dalam segala hal. Selalulah kalau kita melakukan kebaikan, Allah selalu merasa ngawasin kita. Ini tingkatan orang-orang yang beriman. Ini tauhid. Kalau sudah dapat tingkatan ihsan, tauhidnya udah mentok udah. Tapi kalau tauhidnya baru teori saja, tapi di belakang sana nggak ada orang masih maksiat, tauhidnya masih apa? Masih belum tuh.
Baru teorinya bagus tapi prakteknya belum. Tapi kalau sudah tauhidnya bagus, bukan hanya di belakang, bahkan sama orang bersikapnya baik. Tauhid, orang yang tauhidnya kuat, dia akan baik sama semua orang, hatta sama orang kafir. Baik bukan berarti mengikuti ya. Baik itu artinya apa? Menghargai. Kenapa kamu menghargai? Karena perbedaan tidak menyebabkan dia menjadi benci, perbedaan tidak menyebabkan dia menjadi murka, apalagi sampai membunuh. Nah, ini tentunya Allah telah menetapkan kebaikan dalam segala hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Membunuh kan namanya musuh. Namanya dibunuh kan pasti sesuatu yang mengandung tidak bagus. Perang, membunuh. Tapi bunuhlah dengan cara yang baik. Musuh kita perlakukan dengan cara yang baik. Ini luar biasa. Ini dikatakan al-qitlah di sini apa? Fa idza qataltum, di sini qataltum kalau kalian membunuh, boleh jadi kata para ulama membunuh dalam artian perang. Kalau perang yang baik. Jangan orang pada tidur baru diserang diam-diam dibunuh, itu bukan perang yang baik itu. Ngakal menangnya apa? Nggak ada dalam Islam begitu. Bikinlah siasat, orang lagi pada tidur baru apa? Kalian serang. Itu Islam nggak bangga menang kayak begitu. Tunggu sampai terbit matahari. Terbit matahari serang. Tenggelam matahari mereka istirahat, kita istirahat. Jangan nyerang di waktu apa? Tidur. Kalaupun sudah serang, lihat wanita jangan dibunuh. Anak-anak jangan dibunuh. Orang tua yang tidak bisa membawa senjata jangan dibunuh. Itu ihsan. Marahnya aja kalau orang yang bertauhid, kafir yang mau membunuh aja tetap kita bersikap apa? Ihsan. Ini luar biasa. Apalagi membumi, hanguskan, menghancurkan rumah, nggak ada itu. Nggak pernah Rasulullah masuk ke kampung habis semuanya, nggak ada. Yang diambil, yang dibunuh adalah mereka yang membawa senjata yang berpotensi untuk berbahaya untuk kaum muslimin. Selebihnya tidak. Ini adalah atau membunuh tadi dalam arti binatang yang membahayakan. Seperti kata tadi, kalajengking, ular, mau bunuh, tapi sekaligus pukulan, jangan sampai disiksa. Kalau mau dibunuh, bunuh sekaligus, jangan diikat, kemudian diputer-puter atau dimainin dulu. Ya, ini memang binatang memang harus dibunuh, ini musuh bahaya ini, tapi tetap nggak boleh. Bunuh yang benar. Subhanallah, ini adalah membunuh dalam keadaan sesuatu yang bahaya, tetap ihsan. Ini bicara tauhid. Karena ihsan itu tidak mungkin kecuali orang yang sudah dapat derajat iman. Tauhidnya udah bagus. Kadang ada orang yang tauhidnya bagus tapi nggak bisa ihsan, berarti belum. Jadi ada orang yang tauhidnya bagus, tauhid dalam arti percaya sama Allah, malaikat, cuman jangankan sama musuh, sama temennya aja nggak bisa ihsan. Berarti belum ini. Orang tuh kalau apalagi hanya perbedaan di dalam pemahaman, beda agama tetap ihsan. Beda agama ihsan. Sampai-sampai lihat, wa idza dzabhtum, kalau kalian menyembelih, fa ahsinu dzibha, sembelihlah dengan cara yang baik, dengan ihsan. Bagaimana caranya? Wal yuhidda ahadukum syafratah, tajamkan pisaunya. Jembelih kambing kemarin kurban, tajamin. Itu adalah ihsan. Wal yurih dzabihata, supaya yang disembelih nggak terlalu sakit. Jangan sampai tumpul. Kalau bisa hanya sekali, selesai. Kalau masih 2, nih tarik lagi, selesai. Kalau masih 3, 1, 2, 3, udah. Jangan motong kambing, apalagi pengen ganti kurang tajam, wah musibah itu. Bala itu kena apa? Kena dolim kita, dosa kita. Nah, penyakitin siapa yang disembelih. Semakin wal yurih dzabihata, bikin tenang yang disembelih itu. Ini ihsan yang luar biasa yang diajarkan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hewan tetap kita harus berlaku ihsan. Ini tentunya sangat banyak sekali. Kalau di dalam kalimat seperti ini, maka kita sudah tahu betul-betul ihsan ini harus dalam segala apapun. Ihsan kepada diri sendiri tentunya, ihsan kepada orang tua utamanya, ihsan kepada dawil kurba, ihsan kepada tetangga. Ini ihsan. Nanti kalau kita bicara, maaf, Anda bertauhid kuat, imannya kuat, tapi nggak berbuat baik dengan tetangga, nggak ihsan, itu bisa hilang iman. Karena
man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tetangga. Masuk. Iman dikaitkan dengan ihsan dengan tetangga. Semua berkaitan. Wallahi la yu'min man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman orang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari gangguannya. Nggak beriman. Walaupun tauhidnya kuat, tapi ganggu terus tetangga, nggak beriman, kata Rasul. Dalam hadis yang sering kita dengar, tidak beriman kalian tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya lapar. Tidak beriman. Artinya iman itu dikaitkan dengan ihsan. Jadi jangan hanya iman itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, rasul, hari kiamat, takdir. Terus nggak, kayaknya ihsan itu kayak nggak ada. Belum. Makanya hadis ini harus kita sempurnakan. Jangan di situ berhenti. Berarti tauhid kita kuat kalau sudah iman sama Allah begini, iman sama malaikat, tapi nggak ada kayaknya iman itu berdiri sendiri. Enggak. Ada lagi di hadis tadi ihsan. Ihsan ini mempengaruhi. Maaf, Anda beriman tapi mulutnya ngomongin nyakitin orang terus, nggak bisa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata yang baik atau diem. Perkataan itu, kata-kata itu nggak ada berkaitan dengan tauhid, tapi nanti perkataan yang buruk itu merusak tauhid kita. Jadi orang yang bertauhid itu tutur katanya indah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Khairan itu apa sih? Berkata yang baik atau diem. Berkata yang baik itu bukan ini hak, ini Quran hadis. Iya benar, itu Quran hadis. Tapi hak itu harus ada ihsan. Ihsan itu. Jadi luar biasa orang yang bertauhid pasti ihsan terhadap hewan, ihsan terhadap orang kafir, ihsan terhadap orang yang berbeda, ihsan terhadap orang yang sepemikiran, apalagi ihsan kepada orang yang paling dekat dengan kita, orang tua dan seterusnya. Tidak mungkin orang tauhidnya bagus sementara sama orang tuanya nggak bagus. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsan. Allah telah menetapkan jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah, tauhid itu. Wabil walidaini, tapi terhadap orang tua berbuat baiklah. Berarti tauhid dikuatkan dengan apa? Bakti. Wa anishkurli wali walidai. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada orang tua. Tidak bisa lepas tauhid itu. Makanya kalau ada yang bilang, Ustaz, orang itu tauhidnya luar biasa tapi kurang ajar sama orang tuanya. Itu tauhidnya kok teori tauhid kali. Karena tauhid itu nggak mungkin. Orang yang bertauhid bagus pasti berbuat baik sama orang tua. Orang tauhid yang bagus pasti berbuat baik sama tetangga. Tauhidnya bagus pasti berbuat baik dengan sesama. Bahkan tauhidnya bagus pasti bisa berbuat baik kepada orang yang lain agama. Tapi kata-kata baik dengan lain agama bukan berarti ngeramekan tempat ibadah, yuk antar habis dari sini apa? Ini kan hari Ahad nih, biar apa baik kelihatan, itu bukan baik itu. Itu mencampur adukan apa? Agama, kata-kata baik ya. Dan tentunya jalan kemuliaan yang paling hebat adalah orang yang sudah bersifat ihsan. Bagi orang yang muslimin dapat kemuliaan dunia wal akhirah. Tentunya sangat banyak berita-berita dalam Al-Quran dan dalam hadis. Allah akan berikan kemuliaan bagi mereka yang bersifat ihsan. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan pembahasan tentang anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau melihat, engkau menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah, kalau tidak kamu selalu merasa diawasi oleh Allah. Semoga tauhid kita betul-betul tauhid yang sempurna, tauhid yang bisa menimbulkan ihsan di dalam perbuatan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, demikian tadi paparan dari guru kita. Sekarang kita buka sesi tanya jawab kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin sudah menyiapkan atau ada pertanyaan. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
seharian. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Saudara. Ini ada titipan pertanyaan. Ada dua, cuma di luar tema ini. Yang pertama, ada beberapa ulama atau para guru dalam situasi kondisi saat ini kita disuruh diperbanyak membaca sholawat asghir Allah. Ya, apakah itu ada rujukannya, itu sholawat berasal dari perintah Rasul langsung atau dari mana asal? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini ada pertanyaan tentang, mohon dijelaskan tentang masa idah bagi istri yang kehilangan suami, itu gimana penjelasannya? Iya, memang teori gampang gitu Pak Haji. Tapi prakteknya, masya Allah, itu apa? Ihsan ini nggak semudah itu. Dan bagaimana caranya itu supaya kita bisa mempraktekkan dalam keseharian kita, atau paling tidak biar tumbuh subur nih keihsanan. Bukannya sekadar teori, bukan hanya ihsan itu di tempat-tempat tertentu, terutama di tempat-tempat ibadah yang kumpul dengan orang-orang soleh, ihsan itu nongol memang. Tapi di luar kadang-kadang ihsannya hilang. Di masjid sabar banget, di luar motor kesenggol dikit habis. Itu ihsannya beda. Yang kemarin di sini masya Allah dia tapi ihsan, maaf, dalam parkir mobil pun ihsan, karena ihsan itu ya tidak hanya berkaitan dengan pribadi, sampai ke dalam lingkungan. Kalau orang ihsan itu dia tidak mau mengganggu, bahkan menghilangkan gangguan, itu adalah ihsan. Jadi kalau kita lagi jalan ada batu tengah jalan yang bisa mengganggu, membahayakan motor atau orang lewat, disingkirkan, itu ihsan itu. Imatatul adza anit thariq itu adalah ihsan. Nah, itu kita bisa nggak berlaku ihsan begitu? Mungkin kalau lagi bareng-bareng, apalagi sama orang-orang soleh, ihsan tuh nongol. Ada batu begitu, lagi jalan, Ustaz langsung disingkirin batunya. Pas giliran sendiri motor parkirnya malang tengah jalan itu. Kadang kita lewat, ya Allah nggak bisa lewat. Kita sudah miring-miring, dia tetap aja dia. Dia nggak peduli, dia yang penting nyenggol ribut nih urusan. Dia minta subhanallah, itu ihsan kadang-kadang memang seperti itu. Nah, bagaimana sih supaya bagus ihsan ini? Sebenarnya kata para ulama yang pertama yaitu seperti ini, belajar fadilah, keutamaan daripada ihsan. Apa sih keistimewaan ihsan itu? Definisi sudah kita tahu, terus harus kita tahu fadilahnya. Makanya suka ada ayat, hadis nyebutin keutamaan orang yang melakukan ihsan. Sama kalau kita misalkan bakti, supaya berbakti harus tahu dulu apa sih keutamaan berbakti. Kita sholat, maka suka ada hadis menyebutkan keistimewaan sholat. Jadi keutamaan itu harus kita tahu. Yang pertama, ilmu teorinya harus paham. Apa sih keistimewaan ihsan itu? Oh, ternyata ihsan ini luar biasa. Sebagai bukti nyata tauhid yang benar, itu adalah ihsan. Itu adalah ihsan. Jadi yang pertama, pelajari, bahas keutamaan daripada ihsan supaya memotivasi kita untuk mempraktikkan kata atau sifat ihsan tadi dalam hidup sehari-hari. Yang kedua yaitu mujalasatus sholihin, duduk dengan orang-orang soleh, itu akan menimbulkan ihsan. Jadi mujalasatus sholihin, sering duduk sama orang soleh, sering duduk sama ulama, sering duduk sama kiai, sering duduk, itu menimbulkan ihsan. Nah, karena itu kan sering dilihat, sering dipraktekkan, sering, itu akan berubah nanti. Makanya kalau kita sering ke masjid, sering kumpul dengan, itu akan berubah. Dengan orang yang tidak pernah sama sekali duduk di masjid, nggak pernah duduk sama orang soleh, beda. Ketika diduduk itu akan ada. Walaupun kadang-kadang saat terpisah berbeda lagi, tetapi nanti akan ada pengaruhnya. Makanya sering kali kalau kita dengar mujalasatus sholihin itu sering diingatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para ulama pun begitu, untuk mengingatkan kita sering duduk sama orang soleh. Orang soleh ini tidak mesti hafal Quran, hafal hadis, nggak mesti. Orang soleh adalah perbuatannya yang sesuai dengan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini
Ada orang yang amalannya bagus, tapi kalau ditanya dalil nggak bisa. Bapak ke masjid dulu, dalilnya apa? Bingung dia. Wah udah deh, saya lihat guru saya terus begitu nyuruhnya, udah ayat ada, ayat tahu ayatnya apa, pokoknya ada udah itu. Artinya dia nggak tahu, dia bacain dalil nggak perlu. Untuk apa? Cukup dia bilang begitu. Seperti orang-orang tua kita tuh suka, awas kalau makan jangan sampai nggak habis. Nanti apa kalau zaman dulu nangis anaknya nasinya nangis gitu, nangis kita bingung nangis. Ternyata di hadis jangan la tada ta'ama kali aduwik kata Rasul. Jangan kau tinggalkan makanan itu untuk musuhmu. Maksudnya apa? Ketika engkau tinggalkan makanan tidak habis berarti dimakan oleh syaitan. Itu akan meninggalkan makanan untuk musuhmu. Pantes nangis itu nasi dimakan setan. Mungkin tapi orang tua dulu simpel aja gitu ngomongnya apa? Nangis. Jangan berantakan. Untuk apa jangan berantakan itu apa? Kalau makan, apa itu istilahnya dulu? Kalau berantakan. Oh ya, ternyata berarakan itu ya. Apa nanti omongnya itu nggak pakai dalil, tapi sebenarnya ternyata kalau kita baca kitab Imam Zarnuji, orang yang suka makan berantakan padahal normal, sudah dewasa kalau anak-anak lain. Sudah balik makan berantakan, yurithul fagr. Itu mewariskan kefakiran itu. Nggak rapi makan itu mengurangi rizki dalam kitab. Tapi orang dulu kan nggak nyebut begitu. Nyebutnya apa? Simpel aja. Begitu juga jangan apa? Nyapu malam hari apa tuh istilahnya mereka? Dapat apa? Ya suami bagaimana gitu. Itu sebenarnya nggak ada. Cuman sebenarnya ada dalam kitab Imam Zarnuji juga malam nyapu suka bil mindil katanya. Yaknusul bait bil mindil fil lail, membersihkan nyapu malam-malam itu adalah mewariskan juga menghambat rezeki. Ada dalam kitab itu sebutnya. Begitu juga apa? Jangan dibiarkan sampah menumpuk di dalam rumah, terutama sampah-sampah tulang. Tulang taruh di luar rumah. Kalau memang di dalam rumah tutup, jangan terbuka sampahnya. Akan mengundang jin. Itu ada memang apa? Karena itu makanan jin itu tulang. Jadi kalau kita habis makan, apalagi habis makan berantakan di piring dibiarin sampai pagi, ya berarti ngundang. Itu kalimat-kalimat dalil memang kadang-kadang disebutkan, tetapi ada. Itu orang soleh. Saya mengamalkan, tapi saya nggak tahu dalil. Cuman saya tahu aja. Terus saya ngerjakan begitu. Itu sebenarnya sudah dihitung apa? Orang soleh. Jadi orang soleh itu nggak mesti ini tahu dalilnya. Qala Rasulullah SAW. Kalau Allah nggak mesti begitu. Prakteknya. Daripada orang soleh, saya duduk dengan orang soleh ini. Orang dalil apal. Pas adzan zuhur, wah udah adzan saya mau sholat. Tunggu saat kita lagi ngobrol nih, lagi serius, lagi penting. Wah diomongin. Kita mau jalan sholat tempat waktu dilarang media. Sholat, iya kita tahu. Sholat itu memang ada 4 waktu. Wah pakai dalil ngerti. Sholat afdoliyah waktunya adalah tepat waktu. Waktu sah adalah lewat udah waktunya. Sholat duhur jam 1 sah. Ada waktu yang makruh mendekati asar. Oh udah asar baru haram waktunya. Tenang aja, akhirnya diajak ngobrol lagi. Akhirnya kita mau sholat 4 waktu nggak jadi. Pinter dia. Pakai dalil lagi. As-sholatu ala waqtiha, sholat. Udah ngobrol. Asar. Astagfirullah, ini gara-gara antum ngomong melulu asar akhirnya. Ya Allah, orang dosa 60 tahun kalau diistighfar diampunin sama Allah. Orang banyak maksiat ketika dia taubat, antum baru sekali sholat nggak ketinggalan, ampun, Allah mau dibuka pakai dalil-dalil lagi cerita-cerita orang-orang yang bertaubat. Wah ini urusannya ini pinter nih tapi ngaco nih orang. Jadi kita apa? Jadi yang model begini bukan soleh. Jadi kalimat soleh soleha itu bukan yang apal sekian enggak, prakteknya yang bagus perbuatannya. Ini karena kata ulama ilmu itu tidak nyelamatin kita. Yang nyelamatin kita itu adalah amal. Kalau Anda punya ilmu menimbulkan amal itu yang bikin selamat. Tapi kalau tok punya ilmu tapi tidak ada amal, justru berapa banyak orang celaka gara-gara apa? Ilmunya. Jadi orang belajar puncaknya bukan dapat ilmu, tapi puncaknya dalam mengamalkan daripada ilmu yang dia pelajari. Ini yang kadang-kadang kita kalau sudah merasa dapat apal, sudah dapat ini, sudah merasa selesai. Padahal itu adalah akan menjadi beban ketika dia tidak diamalkan. Jadi di sini kata-kata orang soleh itu yang mengajak. Itu ketika kita
Ketika kita timbul sifat sombong, jangan sombong begitu, begitu. Diingetin. Ketika kita mau maksiat diingetin. Ketika kita mau melanggar diingetin. Cari teman seperti ini. Dikatakan apa, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu dalam agama temannya. Seseorang itu sesuai dengan agama orang yang mendampinginya. Maka carilah orang-orang yang muhsin, orang-orang yang ikhlas. Temenin itu. Itu akan bisa merubah kita. Nah, ini cara untuk mempraktekkan, bisa mewujudkan ihsan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ketika kita di luar berbeda di masjid. Ketika kita tahu di luar ada sesuatu yang ternyata tidak menggambarkan sifat ihsan, kita lakukan, maka istighfar, langsung aja istighfar. Waktu astagfirullah, saya kok nggak ikhlas begini, saya beramal, astagfirullah, kok saya merasa nggak baik sama fulan, langsung aja istighfar. Kalau memang itu kesalahan kita dengan Allah, istighfar. Kesalahan sama orang, coba berusaha untuk minta maaf dengan apa yang kita lakukan. Usahakan selalu istighfar, nanti akan dijadikan bersih oleh Allah SWT. Akan dihilang. Itu istiqomah kan, pelajari keistimewaan ihsan, sering bergaul dengan orang-orang yang muhsin. Maka yang ketiga adalah kalau memang terpeleset, maka kata ulama dikatakan mal kabair ma'at taubah wala saghair ma'al israr, katanya. Tidak ada dosa besar kalau selalu setiap melakukan dosa besar bertaubat, dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Tidak ada dosa besar kalau setelah melakukan langsung apa? Istighfar, menyesal. Dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan tapi terus. Makanya sekecil apapun kena astagfirullah. Astagfirullah, itu akan hilang. Tapi kalau yang bahaya itu dosa kecil tapi terus ditumpuk dan dianggap kecil. Itu sebenarnya kalau kata ulama terbanyak orang celaka nanti dosa kecil yang dianggap kecil. Cuman kecil ini. Ini yang berbahaya. Maka ketika kita terpleset melakukan itu, segera bertobat, segera istighfar. Insya Allah akan dirubah oleh Allah. Nah, itu karena memang kalau bahasa kita ini, Allah melihat kemauan dan keinginan. Adapun hasil itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan boleh jadi, Pak, belum juga ihsan kita udah meninggal, tapi saya sudah ada usaha. Usaha itulah yang dicatat oleh wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Berbuatlah, Allah akan melihat perbuatan, hasilnya aku yang menentukan. Kita berusaha khusyuk, walaupun sampai meninggal mungkin gak khusyuk, nggak masalah. Yang penting saya sudah apa? Ya Allah, saya sudah berusaha untuk khusyuk. Walaupun pada akhirnya saya masih saat akhir hayat tetap nggak bisa khusyuk, seperti yang diceritakan tentang khusyuk di dalam apa? Riwayat-riwayat yang dijelaskan oleh para ulama. Dan rasa-rasanya jaranglah orang yang sholat khusyuk sampai seperti Rasul begitu, nggak ada. Sallu kama ra'aitumuni usolli, itu sulit untuk didapat. Tapi paling tidak kita sudah berusaha untuk apa? Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berusaha mengikuti. Allah mencatat yang usaha kita. Dan itu adalah sifat hakim. Sifat hikmahnya Allah. Allah Maha Hakim. Kenapa? Itu salah satu sifatnya Allah. Maaf, kalau ada orang, karyawan saya atau murid saya kasih tugas, dia sudah berusaha, tapi hasil nggak bagus. Saya lihat dia usaha setengah mati, luar biasa, tapi tetap nggak bagus. Maka orang yang bijaksana akan katakan, kamu sudah berusaha. Bapak hormati usaha kamu. Nah, ini orang bijaksana. Orang aja bisa begini, bagaimana dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita dituntut hasil, saya rasa berat kita untuk dapat apa? Selamat dunia wal akhirah. Kalau dituntut hasil, tapi untungnya Allah menuntut usaha. Berusahalah, nanti aku yang menentukan. Makanya kan setiap beramal selalu Allah yang menentukan. Selalu kalimat ada takdir. Saya sudah berusaha, akhir dari usaha itu namanya apa? Takdir. Takdir kembalikan kepada Allah, usaha kembali kepada kita. Saya sudah berusaha, takdirnya Allah. Berarti nggak kena beban, takdir hasil. Akhir itu nggak berhasil. Yang jadi beban adalah usaha kita. Insya Allah mungkin secara singkat itu tadi keutamaan ketahui tentang ihsan. Apalagi syukur-syukur kita bisa cerita-cerita tentang orang-orang yang muhsin dulu. Itu luar biasa. Itu memotivasi kepada kita. Duduklah, yang paling pengaruh duduk dengan orang-orang saleh. Ini duduk dengan orang-orang muhsin, kumpul dengan mereka. Dan yang ketiga, kalau memang kita sudah tahu ilmu, sudah tahu tentang ihsan, prakteknya ada kesalahan, langsung istighfar. Maaf, waktu jalan tiba-tiba saya
apa maaf lagi misalkan orang naik motor naik mobil pepet itu tidak astagfirullah saya tadi itu langsung istighfar, nanti akan hilang itu akan hilang. Setiap ada pelanggaran yang kita rasakan, baik tentunya orang tidak ada yang tahu, kita langsung istighfar, maka insya Allah itu akan menjadi merubah nanti sikap kita. Wallahu a'lam bishawab. Adapun salawat tasghil itu sebenarnya kalau ditanya apakah ada dari Rasul, tidak ada. Tidak ada Rasulullah SAW Allah apa bacanya itu ya kita salat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghilidz zalimina bidz zalimin. Itu kalau dilihat dari apakah dari Rasul, tidak. Karena memang Rasulullah SAW itu salawatnya sederhana sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tetapi apakah boleh nggak saat baca salawat tasghil atau salawat-salawat yang lainnya? Kalau memang artinya selama tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, silakan saja. Karena memang di dalam hadis-hadis Rasul kita disuruh banyak bersalawat. Dikatakan apalagi hari Jumat dari riwayat Shaddad bin Aus, riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi kubit wa fihi nafkhah wa fihi sa'qah fa'akthiru aliyya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Qalu ya Rasulullah kaifa turat alayka wa qad arimta? Qala innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Dari Aus ibn Aus, Rasulullah pernah bersabda, sungguh hari yang termulia yang kalian miliki adalah hari Jumat. Di hari Jumat itu diciptakan Nabi Adam, dimeninggalkan Nabi Adam, diturunkan Nabi Adam, dan di hari Jumat ditiupkan sangkakala yang pertama dan sangkakala yang kedua. Dan perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku di hari Jumat. Itu kalimatnya umum, perbanyak. Salawatnya apa? Enggak disebutkan secara. Kalau salawat Ibrahimiyah itu tadi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali, itu namanya salawat Ibrahimiyah. Kenapa Ibrahimiyah? Karena ada kalimat Ibrahim. Kenapa tasghil, isghal atau tasghil tadi salawatnya? Ulama namainnya karena di situ wa asghilidz zalimina bidz zalimin. Bikin sibuk orang dolim, kehancurannya dari orang dolim sendiri. Itu sebenarnya doa. Kayak kita doa, salawat itu artinya doa. Kalau antum lihat arti sholat itu apa sih? Sholat itu satu, salawat itu banyak. Jadi salawat dengan sholat sama. Kalau sholat satu makanya as-shalawatul mafruḍah, sholat-sholat yang wajib itu. Sholat, makanya suka ulama nanya, sholat apa yang tidak pakai wudhu? Sholat jenazah wudhu, sholat tasbih wudhu, sholat duha wudhu. Apa sholat yang nggak pakai wudhu? Sholawat sama Nabi. Karena sholawat itu bentuk jamak dari apa? Sholat. Sholat yang nggak pakai wudhu cuma itu. Orang mikir sholat apa yang nggak pakai wudhu? Nggak ada sholat pakai wudhu. Sholawat. Karena sholawat itu bentuk jamak dari sholat. Sholat itu artinya apa? Doa. Sholat itu doa. Arti bahasa doa. Cuman kalau sholat biasa secara istilah aqwalun wa af'alun awwaluha takbir wa akhir, perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir diakhiri dengan salam, itu definisi. Tapi arti doa itu sendiri, sholat sendiri itu adalah doa. Jadi sholawat itu doa. Sholawat kepada Nabi itu doa. Nah namanya doa yang paling bagus doa dari Quran. Doa yang kedua paling bagus dari Rasul. Tapi tidak ada larangan antum ngarang doa sendiri. Antum ngarang lagi jalan, waduh macet nih. Ya Allah, semoga saya nggak kena macet. Kan nggak ada dalilnya, Pak. Mau nyari dalil dari mana antum minta macet? Zaman Rasul nggak ada macetnya dulu. Doa itu dalil dari mana? Minta antum macet. Minta aja, angkat secara umum. Ya Allah, ya mufarrijat, wahai yang mengangkat kesulitan, angkat kesulitan. Boleh juga, tapi kan macet ini lebih, kayaknya kalau lebih difokus tuh lebih apa? Kadang-kadang banyak orang tua, Ustaz, doainnya anak saya lagi ujian, biar dikasih gampang soalnya. Itu minta juga ujian. Kan zaman dulu minta ujian, anak tes biar lulus dari SMA masuk kuliah, kan minta secara khusus. Nggak ada. Walaupun orang tua itu salah minta doanya. Jangan minta digampangin soal, bisa jawab soal. Karena kalau minta soal doang nggak bisa jawab, percuma juga. Soalnya gampang, tapi anak nggak bisa jawab juga. Pak, saya doain ya biar anak saya bisa jawab soalnya semua. Tuh yang dengan benar. Jangan biar gampang soalnya, biar gampang. Soalnya gampang, anak nggak bisa jawab, percuma juga. Nah artinya
Sholawat itu doa, maka sholawat itu adalah doa. Doa itu bebas. Walaupun yang paling afdol sholawat itu, doa itu adalah dari Quran. Kedua dari hadis. Kalau nggak ada, silakan antum karang sendiri. Ada masalah apa nih kita? Ya Allah, kayaknya apa nih, kan banyak ya, kita banyak ngarang antum minta doa. Nggak pernah kita bilang doa itu nggak ada dalilnya tuh, nggak ada. Namanya doa. Yang nggak boleh itu ada catatan. Tidak boleh doa maksiat, baru nggak boleh. Doa supaya ya Allah kasih saya kemudahan untuk minum khamr. Itu tidak boleh, itu bermaksiat itu nggak boleh itu bertentangan tuh aturan doa. Yang kedua, jangan berdoa supaya putus silaturahim, nggak boleh. Ya Allah, buatlah sebab suatu kejadian sehingga saya dengan fulan tuh jadi musuhan. Itu tidak bisa, itu tidak boleh. Ada aturan-aturan, selebihnya bebas. Itu jadi aturannya dikasih, tapi lafaz, isi, silahkan saja. Tapi kalau ada dari Quran, Quran lebih bagus. Kalau ada dari hadis, tentunya hadis lebih bagus. Yang kedua dari ulama. Kalau ada dari ulama, antum ngambil ulama, jangan ngarang sendiri. Bagus dari ulama. Karena ulama itu pewaris dari Nabi. Ketika tidak ada ulama, ngarang aja sendiri. Dimana kita kan punya momen-momen ada kejadian yang memang kita nggak tahu doa apa yang mesti saya baca nih. Baca aja angkat. Merupakan hal yang umum. Jadi misalkan tadi sholawat itu doa. Doa itu langsung dari Nabi enggak. Apakah dilarang? Tunggu dulu kalau dilarang. Definisi doa itu kan umum. Yang kedua, isinya bertentangan apa tidak? Mengandung perpecahan, mengandung putus silaturahim, atau mengandung dosa, baru tidak boleh. Tapi kalau tidak, sholawat banyak modelnya, yang model-model silahkan. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Itu secara singkat tentunya makna sholawat. Kalau tidak, kita akan terjebak bahwa tidak boleh sholawat kecuali sholawat Ibrahimiyah. Nah, padahal itu sholawat Ibrahimiyah, maka disebut Ibrahim. Nanti ketika ada Badar, sholawat Badar, ketika itu sesuai dengan apa? Namanya. Jadi yang penting isinya bertentangan apa tidak. Kalau dia bertentangan tidak boleh. Atau mengatakan sholawat ini lebih bagus dari semua doa-doa dalam Al-Quran, nggak boleh. Yang terbaik adalah apa? Quran. Dan sholawat tadi yang kalau kita lihat artinya, ya Allah sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, hancurkan orang-orang yang dolim dengan orang dolim sendiri. Artinya biar hancur, jangan dihancurkan dengan kita, karena kita akan berdarah-darah. Kalau ada orang kedoliman atau musuh dihancurkan dengan kita, itu kita pun akan kena korban. Tapi kalau dihancurkan dari dalam sendiri, itu adalah permintaan yang bagus, artinya tidak membuat rusak orang-orang yang baik. Ini wa ahlikidz zalim wa ashghilidz zalimina bidz zalimin. Sibukkan orang dolim dengan mereka sendiri. Sibuk muter urusan mereka sendiri. Nah ini tentunya sehingga mereka tidak lagi melakukan kedoliman dengan orang-orang yang baik. Biar mereka dengan mereka. Itu kenapa kok sekarang? Mungkin nggak tahu seperti itu didoakan dari ulama-ulama dan bagus. Mungkin ngeliat keadaan, kondisi dan seterusnya. Biar orang Islam ini selamat, nggak didolimin sama orang dolim. Biar orang dolim sibuk dengan orang dolim sendiri. Nah itu tentunya sekali lagi pertanyaan tadi, apakah ada dalil langsung dari Rasul? Enggak. Tetapi maknanya sholawat kita kembalikan ke asalnya, tentunya untuk dilarang juga tidak ada. Ini tentunya doa-doa yang bagus ya. Sekali lagi kalau mencari doa dari Quran. Kalau enggak dari hadis. Kalau enggak dari ulama. Kalau enggak yang ngarang sendiri. Karena banyak orang yang ngarang sendiri, dikasih doa nggak ngerti, bahasa Arab susah. Dikasih udahlah satu ngarang sendiri, bebas. Bebas sama tuh. Doa itu sangat terbatas. Doa ini nanti kita akan belajar ibadah itu ada yang sudah ditentukan waktu dan tata cara, itu ada yang begitu. Ada doa itu waktunya ditentukan, tata caranya ditentukan, tempatnya ditentukan. Seperti haji, itu waktunya sudah ditentukan, tata cara sudah ditentukan, tempatnya sudah ditentukan. Nggak bisa pun haji di Pondok Gede, saya kayaknya mahal ke sono Ustaz, apalagi pakai dibatas-batasin, lah saya haji di sini, nggak bisa, tempatnya sudah ada. Ada yang di tempatnya sudah waktunya ditentukan, tata cara ditentukan, tempat bebas. Hanya afdol, seperti sholat. Afdolnya di masjid. Tapi bebas. Yang penting tata cara waktu sudah ada. Di rumah boleh. Di mana aja boleh. Kenapa? Karena waktu dan tata cara. Tempat hanya afdol. Tapi nggak harus. Nanti ada cuman tata caranya saja ditentukan. Ada waktunya saja ditentukan. Bahkan ada hanya kandungannya saja.
kandungannya. Misalkan maaf, sedekah. Disuruh kita sedekah, nggak ditentukan waktunya, nggak ditentukan tata caranya. Mau sedekah online boleh, sedekah langsung boleh, kapan dimanapun sedekah boleh. Yang penting ngasih. Sedekah itu kan mengangkat kesulitan orang. Mengangkat kesulitan orang boleh dengan uang, boleh dengan makanan, boleh dengan tenaga. Ada orang mengangkat barang kita angkutin, itu sedekah juga. Ada orang mau nyebrang kita anterin, itu sedekah juga. Sampai-sampai senyummu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Saat ketemu dengan saudaramu tersenyum, itu sedekah. Ngangkat kesulitan, dia sedih. Dia orang sedih, kita senyum, berkurang Pak sedihnya, Pak. Tapi kalau dia sedih kita nyemburutin, ngamuk dia tambah apa? Saya udah sulit ketemu pakai cemberut lagi mukanya. Jadi senyumnya itu bisa merubah. Arti sedekah itu adalah mengangkat kesulitan orang. Ada yang tuntas, ada yang nggak tuntas, atau paling nggak senyummu merupakan sedekah untuk saudaramu. Artinya modelnya itu, caranya itu bebas, waktunya bebas, bahkan bentuk yang penting mengangkat kesulitan, artinya sedekah. Nah ini jangan sampai dibilang sedekah dengan online, saya ngirim transfer sedekah. Nggak ada zaman Nabi sedekah pakai apa? Mestinya sedekah langsung, enggak. Yang penting mengangkat kesulitan orang. Bentuknya itu sangat luas. Jadi ada ibadah-ibadah kayak begitu. Termasuk doa. Doa itu yang penting memanjat kepada Allah, hajatmu, kesulitanmu kepada Allah. Adapun lafaz-lafaznya tentunya nanti diajarkan adabnya. Yang penting ada hamdalah, ada salawatnya. Itu lebih bagus. Ada apa? Salawatnya. Dan isinya tidak mengandung maksiat dan seterusnya. Ada atatan. Setelah itu lafadznya mau bahasa Sunda boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Arab boleh, nggak mesti bahasa Arab. Makanya waktu kita tawaf bebas aja sebenarnya, tidak ada lafadz tertentu, ngarang aja sendiri, minta aja dengan bahasa kita. Paling itu kan hanya Rabbana, selebihnya bebas. Artinya ternyata doa itu luas, dalam bab doa ini sangat luas. Kalau tidak sangat-sangat sulit ya, banyak saudara kita yang jauh dari ustadz, mereka ketika ada masalah dia berdoa. Lagi mancing, doa mancing dicari dari Quran, doa mancing supaya dapat ikan, susah Pak. Paling tidak ya Allah berikan aku rezeki. Ada yang macam-macam itu bacanya Pak. Makanya terserah, nggak mau tukang mancing datang, Ustaz ada nggak doa biar mancing dapat, susah. Tukang mancing minta apa? Doa mancing, apalagi dari doa aja Pak. Ya Allah ikan. Ada si ulama bilang begini, sebenarnya ikan itu bertasbih, ikan itu berzikir. Kamu juga berzikir, bertasbih. Kalau tasbihnya ikan banyakan dari kamu, itu susah dapatnya katanya. Ikan itu lebih tinggi magomnya dari kamu katanya. Jadi kalau mau itu ya zikir katanya. Lebih banyak ikan. Nah intinya hal-hal seperti itu banyak lah, terlalu untuk sulit. Kalau selalu kita bilang doa itu harus bersumber dari Nabi, nggak bisa. Memang sumber dari Nabi yang paling afdal. Kalau tidak ada silakan untuk kita mengarang, yang penting isinya dari doa itu tidak bertentangan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam. Yang terakhir itu masa iddah. Tentunya masa iddah ini dalam bab fikih ya, yang lebih detail. Iddah itu adalah arti iddah artinya menunggu. Yaitu iddah itu bilangan waktu masa menunggu. Dan iddah ini definisi istilahnya menunggunya seorang wanita ketika terlepas dari suaminya, cerai, baik cerai hidup atau cerai meninggal. Itu cerai. Maka masa menunggu bagi seorang wanita setelah dicerai, cerai hidup atau cerai meninggal. Dari situ masa iddah. Tentunya dengan bulan-bulan, dengan bidang tentu ya. Kalau memang maaf masih haid, maka salah satu quru, 3 kali suci. Kalau masa haid masih ada. Kalau sudah menopause maka 3 bulan. 3 bulan dengan 3 kali suci beda ya. Misalkan si laki ini nyeraikan, kamu saya ceraikan sekarang, misalkan. Si istrinya nih masih haid, belum haid. Sebulan lagi ternyata baru haid selesai diceraiin. Berarti 3 kali suci bisa lebih dari 3 bulan. Karena baru haid dicerai, berarti kan 3 kali suci kan nunggu apa? 3 bulan lebih. Tapi kalau sudah menopause, saya ceraikan kamu. Sejak saat itu 3 bulan ke depan selesai. Nggak nunggu haid karena memang tidak ada haid lagi. Maka 3 bulan. Jadi kalau yang tidak punya haid 3 bulan, yang punya haid 3 kali suci. Bagi yang diceraikan dalam keadaan hamil, maka sampai lahir iddahnya itu. Sudah lahir baru dia boleh nikah. Baru positif 2 minggu cerai, wah itu lama berarti. Sampai lahir 9 bulan. Sian, makanya nanti saat memang jatuh cerai dalam keadaan hamil. Kata
ulama itu termasuk nanti ada talak bid'ah, ada talak sunnah, atau talak bid'i atau talak sunni. Talak bid'ah itu salah satunya mentalak istri dalam keadaan hamil. Tetapi kata Ibnu Taimiyah tetap jatuh talak walaupun dalam keadaan hamil, tapi dosa. Mestinya jagain dulu tuh. Ya sampai baru kalau mau ceraikan, tapi itu disuruh jaga. Tapi kalau sampai juga mau cerai, tetap jatuh walaupun itu talak bid'i namanya. Talak bid'ah. Talak yang bertentangan dengan syariat, mestinya dijaga. Nah itu talak meninggal yang lama, 4 bulan 10 hari. Ketika dia talak meninggal, itu sudah jatuh hanya hitungan talak itu, yaitu sejak si suami ngomong saya ceraikan kamu. Masalah surat menyurat itu lain lagi. Habis ngomong begitu 3 bulan baru diurus suratnya. Tetap pas ngurus surat idahnya selesai itu. Jadi patokan cerai itu bukan dari itu lama sidang padahal suaminya udah ngomong saya ceraikan kamu. Selesai. Karena cerai itu salah satu. Katanya udduhunna uddun wa huzluhunna uddun. Ada 3 perkara. Bercandanya jadi beneran, apalagi benerannya. Berguruannya jadi beneran. Itu 3. Yang pertama cerai. Bercandanya aja jatuh. Bercanda istri. Sayang, kamu saya cerai ya sekarang ya. Cerai. Walaupun bercanda. Istrinya beneran, cerai. Katanya kalau cerai itu nggak jatuh kalau lagi dalam keadaan marah. Jatuh. Kata siapa nggak jatuh? Itu ada yang ngomong, saya dengar tuh di TV. Kalau lagi marah nggak jatuh. Nggak jatuh, dalam ilmu fikih jatuh, cerai. Karena tidak mungkin orang nyerek dalam keadaan tidak marah. Masa lagi sayang-sayangan, yang kamu saya cerai ya. Mana ada yang begitu? Pasti lagi ada emosi, cerai, jatuh. Jadi tidak ada itu cerai tidak jatuh dalam keadaan marah. Kecuali memang ulama fikih ada yang bilang, kecuali marahannya yang sampai tidak sadar. Di sini nenek, di sini ibu mertua, di sini bapak mertua, di sini istri kita. Saya tunjuk nenek saya, saya ceraikan kamu sekarang. Dia nggak sadar nenek sama istrinya, saya nggak bisa bedain. Yang ditunjuk neneknya, kamu saya ceraikan sekarang. Emosi pak, nggak jatuh cerai. Itu otaknya nggak benar itu orang. Oh masa nggak bisa bedain nenek sama neneknya dia? Maksudnya kan jauh banget nenek sama istri. Neneknya dia kan jauh, nggak bisa bedain. Emosi, nggak jatuh itu. Itu marahnya itu nggak sadar itu. Tapi kalau masih bedain, ini nenek, ini mertua, ini istrinya, jatuh cerai. Bercandanya jatuh cerai, seriusnya apalagi. Begitu rujuk juga gampang, habis diceraiin, seminggu 2 minggu nyesel, balik sama istrinya. Nah nanti sama seperti cerai itu ada 2, ada kinayah, ada sorry. Sorry itu ngomong saya ceraikan kamu. Kalau kinayah, sekarang kamu haram bagi saya, seperti haramnya ibu saya, itu jatuh cerai. Itu kinayah namanya. Atau kamu saya pulangkan ke rumahmu, tapi niatnya pengen cerai, nah itu jatuh. Kalau sorry nggak pakai niat, sorry nggak pakai niat, sorry itu jelas, kamu saya ceraikan saat ini juga. Mau niat nggak niat jatuh cerai, itu sorry. Tapi kalau kinayah harus ada niat, saya pulangkan ke rumahmu. Nanya, apa pak maksudnya? Enggak, pulang aja, saya disumpah aja ngeliat kamu. Enggak cerai. Enggak, cerai maksudnya, jatuh cerai. Jadi kalau kinayah itu nggak boleh langsung ditafsirin apa? Saya udah dicerai, kenapa? Kemarin saya disuruh pulang ke rumah orang tua saya. Itu bukan cerai. Tanya dulu apa maksudnya suami, itu namanya kinayah. Kinayah itu perlu penjelasan niat. Nah, karena masih banyak penafsiran. Terus rujuk juga begitu gampang. Rujuk itu balik habis cerai seminggu nyesel. Ada 2 rujuk. Yang pertama ngomong, "Ma, saya baikkan lagi ya, balik ya. Saya jadi kamu jadi istri saya lagi. Saya balikan, saya minta maaf." Jatuh rujuk. Atau ada yang nggak bisa ngomong, malu. Nyeraiinnya berani, ngomongnya malu. Gengsi. Main cium aja, jatuh. Main peluk jatuh. Apalagi sampai berhubungan, itu udah jatuh. Langsung jadi istri lagi. Jadi nggak perlu model-model, nggak perlu saksi, udah langsung jatuh. Begitu mudahnya untuk rujuk jadi rujuk nggak perlu puyeng, sama dengan cerai juga bahaya nih. Gampang, rujuknya gampang. Tapi kalau sampai 3 kali nanti baru jadi jadi berat, harus nikah dulu. Yang disuruh nikah bukan suaminya, istrinya.
Istrinya nikah dulu, niat nikahnya nggak boleh niat untuk cerai, nikah beneran. Cerai baru kita iddahnya habis baru kita masuk. Kalau laki yang harus cerai memang mau habis cerai terbalik lagi, nggak ada yang rujuk perempuan yang disuruh. Hatta yadhuqa asilatuhu, sampai si suami yang baru ngerasakan itu. Wah, ini berat kalau sudah yang ketiga. Nah, itu masa iddah. Jadi iddah itu sekali lagi setelah diucapkan jatuh masa iddah dan menunggu. Tentunya yang terakhir apa sih yang nggak boleh dilakukan di masa iddah? Yang pertama, tidak boleh berdandan dengan dandanan yang berlebih. Kalau artinya seperti wanita biasa, seperti orang punya suami, nggak boleh. Dandanan, mestinya dandan dalam artian standar mandi ya supaya nggak kumel begitu aja, standar banget, nggak boleh berlebih. Selama masa iddah itu ya menunggu. Kalau yang masih haid 3 kali suci, yang menopause 3 bulan, suami meninggal 4 bulan 10 hari. Hamil sampai kelahiran. Jadi maka dia harus tidak berlebihan di dalam berdandan. Yang kedua, tidak boleh bertemu dengan laki yang bukan mahramnya. Kalau kakaknya kan mahram semuanya. Kalau sama yang bukan mahram nggak boleh. Ketemu nggak boleh. Makanya kalau ada tamu mesti ditutup, benar-benar nggak boleh. Itu dalam Islam tidak boleh itu. Itu fitnah, untuk menjaga fitnah. Apalagi sampai keluar. Jalan-jalan ke mall bebas, itu hati-hati, itu nggak boleh itu keluar. Di rumah aja nggak boleh ketemu, kecuali kepada mahram yang memang keluarganya, adik, kakak dan seterusnya, atau mertua ya. Mertua itu masih adalah orang tua, karena mertua tidak ada bekasnya, tetap di orang tua kita. Ipar tidak boleh, semua ditutup, itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh keluar kecuali hajat, masa hajat yang darurat. Keluar dari rumah nggak boleh kecuali hajat masa. Nah, ini adalah kalau zaman dulu kalau cerai begitu ada keluarga tuh yang handle kebutuhan dia semua dia. Tapi kalau dulu nggak ada keluarga, negara yang handle. Sama negara tuh kamu baru cerai, istrinya pas suami meninggal di rumah, makanya negara yang ngasih. Kalau memang dia tidak, ini yang kalau dulu ada kas negara. Tapi yang sekarang ini kan nggak ada. Sekarang sementara dia sebagai tumpuan hidup keluarga. Ini bagaimana? Kalau dia nggak keluar, anaknya makan apa? Nggak bisa ngidupin. Nah, di saat itulah nanti ada ulama bilang boleh keluar, tapi dengan syarat tadi, jangan berdandan berlebihan. Yang kedua, betul-betul kerja itu balik, tidak boleh habis kerja nunggu macet ke mall dulu, ke kafe dulu, ngopi-ngopi sambil nunggu macet, nggak boleh. Jadi ketat, diusahakan untuk, nah itu masalah iddah. Dan tidak boleh sekali lagi menerima atau jangankan lamaran, isyarat-isyarat ngelamar pun haram kita. Bapak tenang Bu, ntar kalau udah iddahnya habis tenang dah. Tenang itu isyarat itu. Isyarat untuk dia akan masuk, haram. Bahwa tidak boleh sama sekali, ketutup sama sekali sampai dia selesai. Nah, itu tentunya masalah iddah. Insyaallah lebih detailnya nanti kalau belajaran fikih itu iddah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, begitu panjang uraian yang tadi dipaparkan, juga pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab dengan begitu tuntas. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, beliau jelaskan mendapat keyakinan kita atas ilmu yang beliau sampaikan kepada kita sekalian. Terima kasih jazakallahu khairan kepada guru kita dan kepada jemaah sekalian. Kita tutup pengajian pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.